Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danapati, sarjana ngarit yang akan terus berbagi informasi seputar dunia pertanian maupun dunia peternakan. Baik, hari ini kita akan update lagi ya perkembangan dari pedet Belgian Blue Jatayu di kandang Rizky Agung Barokah. Yang mana seperti saya sampaikan kemarin, mulai hari ini Jatayu sudah mulai makan konsentrat itu 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Untuk pagi ini kita berikan 1/4 kilogram, dan untuk sore harinya kita juga berikan 1/4 kilogram. Untuk perbandingannya masih sama, 125 gram itu untuk konsentrat gemuk A dari PT Konfit, sedangkan yang 1,25 gram itu menggunakan sentrat susu dari KUD Tani Wilis Sendang. Baik, dulur-dulur, kemarin ada yang terlupakan ya, belum saya sampaikan. Untuk Jatayu ini kan menggunakan pakan basah, yang mana konsentrat tersebut kita campur dengan air karena sifatnya kita oral atau kita celontang. Yang perlu diperhatikan adalah air yang digunakan haruslah air panas. Ini yang pertama. Separuhnya air panas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada pada sentrat atau ransum. Jadi konsentrat setelah kita campur antara gemuk A dan juga sentrat susu, kemudian kita siram dengan menggunakan air mendidih. Kemudian setelah selang sekitar 10 sampai dengan 15 menit, konsentrat ini kita campur dengan air biasa. Hanya saja airnya ini adalah air matang. Kenapa air matang? Tujuannya adalah untuk membunuh telur-telur cacing ataupun juga cacing yang ada pada air. Jadi air itu kalau sudah direbus secara otomatis telur cacing maupun cacingnya akan mati. Sehingga nanti si cacing ini tidak berkembang biak di rahim atau mohon maaf di rumen atau lambung dari si pedet. Jadi kita murni menggunakan air matang. Yang dingin air matang, yang panas pun juga air matang. Kemudian setiap pagi ini kita cek perkembangannya Jatayu dan kondisinya Jatayu. Untuk kondisi ini kita cek dengan mengamati perilaku Jatayu, apakah ada perubahan yang biasanya aktif menjadi pendiam. Kemudian kita amati juga secara fisik apakah ada luka atau tidak yang diakibatkan oleh terjatuhkah atau yang lainnya. Kemudian yang tak kalah penting adalah dengan memegang telinga si Jatayu, kondisinya dingin atau hangat. Kalau ada perubahan perilaku, kemudian telinganya dingin, ini dipastikan si pedet mengalami sakit. Kemudian dulur-dulur yang perlu diperhatikan lagi untuk pedet yang sudah makan konsentrat ini nanti mohon diperhatikan fesesnya. Jadi fesesnya seperti ini. Ini adalah tanda bahwasannya pedet ini normal, sehat. Dia mampu mencerna pakan secara maksimal. Kemudian kita juga amati pada fesesnya. Apakah pada fesesnya ini banyak kandungan pakan yang tidak dapat tercerna. Contoh, apakah jagungnya masih keluar utuh ataukah kandungan lainnya keluar utuh. Karena apa? Pada pakan itu ada namanya TDN atau pakan yang bisa diserap atau dicerna oleh hewan yang kita beri makan. Kandungan yang bagus pada konsentrat adalah TDN-nya 72%. Artinya apa? Dari bahan 100% yang kita berikan kepada sapi atau pedet, 72%-nya ini dapat dicerna dan diolah menjadi energi maupun nutrisi. Jadi istilahnya gini,
Apabila dulur-dulur memberi pakan itu 1 kilo, keluarnya 1 kilo, berarti ya percuma. Paling tidak kalau dari 1 kilo itu nanti 720 gram, ini maksimalnya ya, itu dapat tercerna, sedangkan sisanya keluar menjadi feses atau kotoran. Jadi sederhana saja untuk mengamati apakah konsentrat itu bagus atau tidak, lihat pada fesesnya. Banyak tidak yang tercerna, itu yang pertama. Kedua, kita amati dari pertumbuhan si pedet atau sapi, itu pertumbuhannya bagus atau tidak. Kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakan konsentrat dari pabrikan-pabrikan terkemuka yang sudah besar, dikarenakan apa? Secara quality control mereka akan benar-benar terjaga. Jadi QC itu akan melakukan kontrol secara berkala 6 bulan sekali. Jadi hemat saya ini untuk Jatayu ya, di usianya yang 2 bulan pada tanggal 24 kemarin, sedangkan hari ini adalah tanggal 28 pada saat video ini diambil, berarti ini 2 bulan 4 hari kondisinya seperti ini. Padahal untuk indukannya ini bisa dibilang indukannya biasa saja, bahkan bisa dibilang kurang ya. Hanya saja memang indukan ini sering melahirkan jantan sehingga saya pertahankan. Untuk si Jatayu ini pernah ditawar 20 juta pada usia 1 bulan kemarin. Ini belum saya lepas dikarenakan memang saya kepingin melihat apakah nantinya Jatayu ini perkembangannya maksimal. Terus saya juga kepingin lihat endingnya seperti apa. Yang pasti si Jatayu ini dulur-dulur, hemat saya ini bagus. Yang mana pada usia 2 bulan jika kita amati, ini pola, ini ya, ini juga sudah mulai terbentuk. Lekukan-lekukannya ini sudah mulai terbentuk. Kemudian dari kondisi badan gemuknya ini dia juga bertahap mulai membaik. Saya memang tidak memberikan pakan over ya, langsung saya hantam 1 kilo atau 2 kilo. Kalau saya lebih suka secara bertahap, saya sambil amati perkembangannya seperti apa. Dan yang terpenting agar Jatayu ini lambungnya ini mulai terbiasa untuk memakan konsentrat. Kemudian dia juga tidak mengalami stres. Itu kalau saya. Tapi kalau dulur-dulur menghendaki langsung saya hantam gini sekian, silahkan. Mas saya bukan sekian, silahkan. Hanya saja di situ ada faktor risiko bahwasanya pada pedet itu lambungnya baru terbentuk 2, belum 4, sehingga ada resiko kembung, gagal cerna ataupun yang lainnya. Alhamdulillah ini Jatayu ya, hari ini itu terpantau benar-benar normal, yang mana rumput dia tetap makan, kemudian konsentrat kita berikan secara oral pagi dan sore hari. Saya akan terus update perkembangan dari si Jatayu yang saat ini sudah memasuki usia 2 bulan. Semoga saja ini nanti bisa sesuai dengan ekspektasi. Gimana Min? Apakah Jatayu apabila ada yang nawar atau yang beli dilepas? Saya pribadi apabila penawarannya ini cocok, kemudian ada deal harga, pasti saya lepas. Hanya saja memang posisi terakhir penawaran tertinggi adalah 1 bulan yang lalu, pada usia 1 bulan di angka 20 juta. Sedangkan yang sempat menawar 34,5 juta itu adalah hoax, karena dia tidak datang ke kandang. Baik, dulur-dulur, itu dulu review kita hari ini terkait dengan perkembangan Jatayu pedet Belgian Blue Super di kandang Rizky Agung Barokah. Semoga saja ke depan ini Jatayu bisa menjadi sesuatu ya, bisa seperti yang lainnya, paling tidak ya nongol lah di kontes-kontes seputaran Tulungagung. Kalau belum laku ya, tapi kalau sudah laku ya enggak. Baik dulur-dulur, itu tadi review kita hari ini. Semoga memberi manfaat bagi dulur-dulur semua. Jangan lupa subscribe
Jangan lupa komen, jangan lupa share agar nantinya semakin banyak dulur-dulur peternak yang terinspirasi ataupun juga dapat memetik ilmu dari kandang rezeki Agung Barokah. Kita saling berbagi, tidak ada yang lebih pintar karena pengalaman setiap peternak itu berbeda-beda. Saya Sarjana Ngarit, sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.